Salam, jemaat yang diberkati, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali pada saat ini kita hendak bersama merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kelimatan Evangelis, diambil dari kitab Kolose pada pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Sepertinya Bapak Ibu telah membacakan nas firman Tuhan ini, dan sebelum kita merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus, terangi hati dan pikiran kami, karena saat ini kami hendak bersama merenungkan akan firman Tuhan. Mari Kau menyertai, memberkati kami, hingga kami dengarkan bersama, dapat kami mengerti dan dapat kami tampilkan dalam hidup yang benar untuk pujian hormat bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan ini saya memberikan judul atau tema berpikir positif terhadap setiap perkara yang terjadi dalam hidup. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, ada orang yang memilih untuk melakukan kejahatan karena merasa tersaingi ketika seseorang mendahului laju kendaraannya di jalan raya. Ada pula orang yang memilih untuk melepaskan pengampunan ketika seseorang telah membunuh anaknya. Nah, masing-masing orang memberikan tanggapan yang berbeda atas sesuatu yang mereka alami. Hal ini bergantung pada pilihan mereka secara pribadi, di mana mereka dapat menanggapinya entah secara positif ataupun negatif. Jemaat yang diberkati, Rasul Paulus dalam nas kita saat ini, ia mengajak umat untuk mematikan diri dari segala tindak duniawi, yaitu membuang segala bentuk kemarahan, geram, kebencian, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Dengan kata lain, Rasul Paulus sedang mengajarkan umat pada saat itu dan kita sekalian sebagai umat Tuhan di masa kini untuk dapat menanggapi setiap persoalan dengan cara pandang yang positif, seperti mengenakan belas kasih, kemurahan, pengampunan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di mana ketika seseorang melakukan kesalahan, alih-alih mendendam, kita mesti mengampuni. Sebab dasar pengampunan sudah lebih dulu kita terima dari Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita. Nah, jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita bahwa seberat apapun masalah yang kita alami, mari untuk kita tetap menyatakan kasih dan pengampunan. Ketika kita diperhadapkan dengan seseorang yang melukai hati kita, cobalah memandang mereka sebagai pribadi yang harus kita kasihi dan ampuni. Nah, jika hal ini terasa sulit, maka cobalah kita untuk melakukannya atas dasar kasih pada diri kita sendiri. Bukankah melepaskan pengampunan itu dapat melegakan diri sendiri? Nah, jika hal ini masih sulit, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, cobalah lakukan. Karena kita menaruh kasih kita pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Tuhan telah memberikan pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kita yang begitu besar. Dan jika ternyata tidak bisa juga, mari tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita layak disebut sebagai pengikut Kristus? Ingat jemaat Tuhan, bukti ucapan syukur atas kasih karunia Allah adalah ketika kita mampu bisa merespon positif terhadap setiap perkara hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, Allah mengajarkan kita berbelas kasih, mengampuni, sebab kita telah lebih dahulu diampuni oleh Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Betapa Engkau Allah sumber belas kasih dan pengampunan. Hidup kami telah Engkau ampuni melalui pengorbanan di kayu salib. Dan selayaknya lah kami telah Engkau ampuni pun
menerapkan hal yang sama untuk menaruh kasih pengampunan bagi mereka yang berbuat salah dan melakukan hal yang tidak baik terhadap kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi Allah Tuhan, menabur kasih pengampunan dimanapun kami berada, sehingga dengan demikian nama Tuhan tetap kami permuliakan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin.